Halo semua, saya Danti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik jantung. Mintalah pasien untuk melepas pakaian atasnya lalu berbaring di meja pemeriksaan. Lalu, lakukan inspeksi umum dari kepala hingga kaki. Lalu dilanjutkan dengan inspeksi toraks. Pertama-tama lakukan inspeksi, pasien tidur dalam posisi rileks di atas bantal, lalu amati simetrisasi toraks dan deformitas dinding prekordial. Lalu tentukan letak ictus cordis dan pulsasi daerah prekordial dan epigastrium. Selanjutnya, pemeriksaan JVP. Pastikan pasien berbaring dengan kepala di atas bantal dan membentuk sudut 30 derajat. Lalu minta pasien untuk rileks dan sedikit memutar kepala ke arah kontralateral dari JVP yang akan diperiksa, lalu dengan menggunakan cahaya yang diarahkan secara tangensial. Identifikasi kedua sisi leher, identifikasi vena jugularis eksterna dan interna, tentukan pulsasi vena jugularis interna pada kedua sisi. Lalu fokuskan pada vena jugularis interna kanan, cari angulus sterni, lalu pasang mistar tegak lurus di bidang lurus horizontal yang memotong angulus sterni. Identifikasi puncak pulsasi dari vena jugularis interna kanan, dan pasang mistar secara horizontal dari titik puncak pulsasi, dan hubungkan ke mistar pertama. Ukur jarak vertikal dari angulus sterni sampai titik puncak pulsasi vena jugularis interna. Selanjutnya, palpasi. Yang pertama, palpasi ictus cordis. Lakukan palpasi di sisi lateral hemitoraks sinistra, lalu telusuri ke arah medial. Bila teraba, palpasi dengan 2 jari, tentukan lebar, kuat angkat, dan irama ictus cordis. Jika saat terlentang ictus cordis tidak dapat diperiksa, maka minta pasien untuk mengubah posisi ke arah lateral decubitus. Palpasi daerah basis cordis untuk mengecek ada tidaknya tril pada bagian trikuspid dan aorta yang berkolerasi secara anatomis dengan basis jantung. Palpasi pulsasi epigastrium dengan menggunakan jari telunjuk di bawah processus xiphoideus dan tentukan pulsasinya. Apabila teraba pulsasi, maka perlu dipertimbangkan adanya pembesaran vertikal kanan yang teraba di inferior jantung. Selanjutnya, konfirmasi dengan melakukan palpasi di ICS 3, 4, dan 5 di linea parasternalis sinistra. Selanjutnya, lakukan palpasi pada dinding dada untuk menentukan apakah adanya tonjolan pada dinding dada maupun tumor di dinding dada. Selanjutnya, lakukan perkusi. Yang pertama, cari batas kanan jantung dengan cara menentukan batas paruh hepar pada linea mid clavicularis dextra. Kemudian, naik 1 selai iga, lalu lakukan perkusi ke arah medial dan tentukan batas jantung kanan relatif dan absolut. Normal batas jantung kanan relatif sekitar 4-5 cm dari linea mid sternal. Selanjutnya, batas jantung kiri. Tarik garis sejajar dari batas jantung kanan ke linea mid axillaris sinistra kurang lebih di ICS 4 atau 5. Ketuk dari arah lateral ke arah medial sampai menemukan suara dal. Batas jantung kiri relatif ada di linea mid clavicularis sinistra atau lebih medial. Selanjutnya, perkusi apeks jantung. Ada 3 cara. Yang pertama, perkusi dari arah kanan ke kiri sejajar dengan batas paruh hepar atau 1 ICS dari posisi A. Yang kedua, lakukan perkusi dari lateral ke medial sepanjang ICS 4 dan 5 kiri, lalu ambil yang lebih lateral di antara keduanya. Cara yang terakhir adalah dengan menentukan ictus cordis maupun apeks cordis. Selanjutnya, lakukan auskultasi. Dengan menggunakan sisi membran, letakkan stetoskop di setiap area katup jantung. Yang pertama, katup aorta berada di ICS 2 linea parasternalis dextra. Yang kedua, katup pulmonal berada di ICS 2 linea parasternalis sinistra. Yang ketiga, katup trikuspid berada di ICS 4 linea sternalis sinistra. Dan yang terakhir, katup mitral berada di ICS 5, 1 cm medial dari linea mid clavicularis sinistra. Tentukan bunyi S1 dan S2 setiap katup, dan tentukan apakah bunyi jantung murni atau ada murmur.
Sekian video dari saya, terima kasih.